Swadaya Masyarakat atau LSM terima rongsokan istimewa atau teroris Jawa Barat Tatan Sopian prihatin dengan adanya bencana banjir dan pembakaran hutan di Pontianak, Kalimantan Barat saat ini. Karena semua itu akibat dari ulah-ulah tangan jahil manusianya itu sendiri, mereka karena keserakahan untuk bisnis tanaman kelapa sawit, ini yang merugikan habitat hewan-hewan liar di hutan yang dibakar tersebut. Bahkan solusi yang terbaik pendapat Tatan adalah, dari pihak pemerintah pusat dan daerah, untuk menangkal bencana banjir, erosi tanah, dan pembakaran hutan tersebut, sebaiknya tanaman yang kuat dan kokoh adalah menanam pohon beringin yang akarnya kuat, dan dapat menyerap air yang banyak. Tidak hanya itu saja, juga tidak menutup kemungkinan tanaman-tanaman lain akan tumbuh di pohon beringin tersebut, menjadi tanaman benalu. Dengan digerakkannya penanaman pohon beringin baik di desa maupun di kota, hal itu tidak akan diranjah manusia jadi unsur bisnis usahanya. Karena kalau gunung-gunung ditanami pohon mahoni, albasiah dan jati, ini membuat para pengusaha dan oknum pejabat akan meranjahnya untuk bisnis mereka jadi bahan properti. Tapi kalau ditanami pohon beringin, kayu dari pohon beringin paling hanya bisa dibuat patung saja, dan pohon beringin pula dapat menyejukkan kita semua. Di mana dalam cuaca ekstrim ini, akibat dari musim hujan yang tidak pernah berhenti, dan di mana-mana banyak bencana banjir. Semua imbas dari ulah kesalahan manusia di Indonesia, yang selalu menebang pohon, yang dijadikan untuk bahan bisnis, mementingkan diri sendiri dan usahanya sendiri. Akibat ulah oknum pengusaha-pengusaha nakal tersebut, yang tidak mementingkan kehidupan orang banyak, karena pohon beringin, merupakan solusi terbaik, akarnya kuat, dan cepat tumbuhnya dan bisa menyerap air-air yang ada ketika musim hujan. Bila hutan-hutan ditanami dengan pohon-pohon yang bisa dibuat lahan bisnis, menurut Tatan akan muncul sifat radikalis dan rasis. Akibatnya hutan-hutan jadi gundul, dan binatang-binatang liar lari ke kampung-kampung menjarah perkebunan kampung untuk mencari makan. Yang memprihatinkan kata Tatan, larinya binatang-binatang liar ke kampung-kampung bukannya dikasih makan, ini malah dibunuh. Maka dari itu, kepada pejabat dan masyarakat dalam mengambil tindakan dan perilaku, jangan membuat hoaks dahulu. Bahkan binatang liar pun tidak akan turun gunung menggasak ke kampung-kampung, mengganggu masyarakat, karena seperti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hutan lindung kembali, juga bagi orang yang berbisnis kayu, tidak akan mau menebang pohon beringin. Maka harapan Tatan, bagi pemerintah pusat, provinsi dan daerah-daerah tidak dapat menemukan solusinya untuk menangani masalah banjir, erosi dan pembakaran hutan, dikarenakan keserakahan pembisnis kelapa sawit. Sebaiknya saat ini pemerintah pusat dan daerah-daerah dapat menggalakkan kembali penanaman pohon beringin. Kami mohon, janganlah hidup penuh keserakahan terulang kembali, karena kita bangga bukan karena fasilitas, jabatan, banyaknya tanah, ataupun deposito. Tapi satu yang dimiliki oleh manusia sebagai kebanggaannya adalah, kita bisa bikin keturunan, karena bila bapaknya korupsi, sudah pasti anak dan keturunannya akan menanggung malu seumur hidup. Pikirkan lebih luas, agar masyarakat ini benar-benar menjadi masyarakat madani. Sampaikan sekali lagi, galakan menanam 1000 pohon beringin agar hutan menjadi hutan yang seutuhnya kembali. Insya Allah Jakarta tidak akan banjir lagi. Tapi kalau ditanami dengan kayu albasia atau cemara, maka Jakarta akan terus terendam. Karena kali itu dibersihin juga percuma, karena itu tempat lari-larinya air, tempat bermain air. Kenapa dibikin rumah, dibikin benteng, dibikin pembuangan sampah? Nah, akibatnya banjir. Tapi ketika tempat tidurnya air dan jin setan marakayangan di pohon beringin, maka tidak akan banjir lagi dan longsor. Membakari seperti di Kalimantan, di Sumatera, kenapa kebakaran hutan? Karena itu ulah manusia sengaja untuk berbisnis kelapa sawit. Nah, padahal itu gambutnya sampai 1 meter ke dalam, bahkan lebih. Maka kalau kita menggunakan alat berat, itu tidak mungkin bisa dikerjakan. Tapi dengan dibakar, habislah semua dengan binatang-binatangnya. Maka mohon, janganlah keserakahan ini terulang kembali, karena hidup ini hanya bangga itu bukan fasilitas jabatan berbisnis, deposito dan tanah banyak, kebun serta sawah, tapi hanya satu yang dimiliki manusia kebanggaannya adalah hanya kita bisa bikin keturunan. Maka ketika bapaknya tidak benar korupsi, maka anaknya akan menanggung malu.
seumur hidup. Pikirkan lebih jangkau dan lebih luas agar masyarakat ini menjadi madani. Setan jin jurik merakayangan pun lebih condong tinggal di tempat pohon beringin jati, karena itu adalah menjadi lahan bisnis. Bahkan sampai orang menjadi radikalis dan rasis dan hoak akibat kegundulan pohon yang ditebang di hutan-hutan menjadi gundul. Bahkan sampai binatang pun berkeliaran ke masyarakat, ular-ular keluar karena tidak ada untuk makanannya. Nah, ketika ulah binatang-binatang turun ke kampung, bukan dikasih makan malah dibunuh. Nah, artinya tolonglah kepada semua masyarakat dan para pengurus petinggi negara agar sekarang jangan berbanyak hoak dulu dalam segala ngambil tindakan perilaku ucap lampah. Tolong tanamkan dulu pohon beringin agar menyerap air hujan dan memperkuat tanah menjadi padat. Karena pohon beringin itu bisa menyerap dan ditambah tumbuhan lain akan menumpang tumbuh di pohon beringin. Maka ketika hutan yang gundul ditanami pohon beringin, maka akan kembali seperti hutan sedia kala. Bahkan binatang pun tidak akan turun ke kampung-kampung mengganggu masyarakat. Karena seperti apa yang diciptakan Allah SWT menjadi hutan lindung kembali. Dan bagi orang yang berbisnis kayu, mungkin pohon beringin tidak akan laku. Paling bisa juga hanya dibikin sebuah ukiran patung atau meja. Jadi mohon kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, sampai detik ini tidak bisa menanggulangi banjir karena tidak bisa mengatasi solusinya. Nah, saya sebagai kaum margina, maka saya berikan solusi saya. Segeralah menanam pohon beringin, baik di provinsi maupun di daerah-daerah. Bagja Sukmana, Salza TV melaporkan dari Bandung. Agar menjadi hutan yang seutuhnya kembali dan otak-otak manusia tidak akan berhoak dan radikalis dan rasis kembali karena otaknya merasa dingin.